Ketemu lagi dengan saya teman-teman di channel endoscafe_info. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menjaga aglonema tetap sehat. Sekarang coba teman-teman perhatikan semua akar yang ada pada tanaman ini. Tampak sehat bukan? Nah, kalau akarnya sehat, otomatis tanamannya akan menjadi indah. Daunnya akan semakin cerah. Kita tahu fungsi akar pada tumbuhan yaitu berperan dalam proses penyerapan air dan hara. Seperti diketahui, air dan unsur hara di dalam tanah merupakan nutrisi baik yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini, akar mampu menyerap nutrisi organik maupun anorganik. Selain itu, fungsi akar pada tumbuhan yang tidak kalah penting adalah sebagai sarana pendukung proses fotosintesis. Perlu diketahui, bukan hanya daun yang memiliki klorofil. Akar juga memiliki klorofil yang sangat dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Akar tanaman yang terjaga dengan baik tentunya dapat menjalankan peran secara optimal dalam melakukan fotosintesis untuk mendapatkan energi. Yang berikutnya adalah daun ya teman-teman. Daun merupakan salah satu bagian pada tumbuhan yang memiliki peran penting juga ya teman-teman. Hal ini karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat, di mana tumbuhan harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Apa fungsi daun pada tumbuhan? Yang pertama adalah tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua adalah sebagai organ pernafasan. Yang ketiga adalah tempat transpirasi. Transpirasi merupakan keadaan hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Yang keempat adalah tempat terjadinya gutasi. Gutasi merupakan proses pelepasan air dalam bentuk cairan dari jaringan daun. Dan yang terakhir adalah alat reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual atau tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan betina. Untuk memenuhi kebutuhan itu semua ada syaratnya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pilih pot yang sesuai untuk aglonema atau tanaman hias. Jangan terlalu besar atau terlalu kecil sekali. Yang berikutnya adalah gunakan media tanam yang tepat. Tidak semua tanaman hias itu cocok dengan media tanah. Bagi para pemula harus banyak referensi tentang media tanaman hias. Contoh misalnya untuk tanaman hias aglonema. Beberapa jenis aglonema riskan sekali terhadap media tanah, yaitu akar bisa cepat busuk. Karena media tanah susah sekali untuk poros air. Yang berikutnya adalah berikan vitamin B1 dan lakukan pemupukan. Untuk pupuk disarankan untuk membaca aturan pakai agar tidak kelebihan. Yang berikutnya adalah berikan pencahayaan yang cukup. Karena pencahayaan untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Secara sederhana, fotosintesis adalah proses reaksi penggabungan berbagai zat untuk menghasilkan makanan oleh tumbuhan dengan melibatkan cahaya matahari. Untuk tempat proses fotosintesis ini berlangsung di daun.
tepatnya di sel tumbuhan bernama kloroplas. Sel-sel ini mengandung klorofil. Fotosintesis sendiri merupakan proses biokimia dalam pembuatan zat makanan yang dilakukan oleh tanaman dengan bantuan cahaya matahari. Akan tetapi, tidak semua tanaman hias dapat bertahan dengan cahaya matahari langsung. Contohnya adalah aglonema. Jika terkena matahari langsung, maka daun akan terbakar atau kering kecoklatan. Maka disarankan untuk tanaman tertentu itu menggunakan jaring paranet agar tidak terkena cahaya matahari langsung. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta terima kasih dan sampai jumpa.